Tutorial menanam stroberi. Menanam stroberi adalah kegiatan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menguntungkan. Stroberi dikenal dengan rasa manis dan segarnya, serta kaya akan vitamin C. Menanam stroberi bisa dilakukan di kebun, pekarangan rumah, atau bahkan di pot. Video ini akan memberikan panduan lengkap dan detail tentang cara menanam stroberi. Mulai dari persiapan hingga panen. 1. Memilih varietas stroberi. Ada beberapa varietas stroberi yang bisa dipilih, di antaranya Juni bearing, berbuah sekali dalam setahun, biasanya pada bulan Juni. Everbearing, berbuah 2 kali dalam setahun, yaitu di musim panas dan musim gugur. Day Neutral, berbuah terus-menerus sepanjang musim selama suhu tetap di atas 1-30 derajat Celcius. Dua, memilih lokasi. Stroberi membutuhkan sinar matahari penuh untuk tumbuh dengan baik, minimal 6-8 jam per hari. Pastikan lokasi yang dipilih memiliki drainase yang baik untuk menghindari genangan air yang dapat menyebabkan akar membusuk. Tiga, menyiapkan tanah. Stroberi tumbuh optimal pada tanah yang gembur dan kaya bahan organik dengan pH antara 5,5 dan 6,5. Jika pH tanah terlalu rendah, tambahkan kapur pertanian untuk menaikkan pH. Jika pH terlalu tinggi, tambahkan belerang untuk menurunkannya. 1. Menanam di tanah. Buat bedengan dengan tinggi sekitar 20-30 cm untuk meningkatkan drainase. Lebar bedengan bisa disesuaikan dengan kebutuhan, namun biasanya sekitar 1 meter. Jarak antar tanaman sebaiknya sekitar 30-40 cm dengan jarak antar barisan sekitar 60-90 cm. Tanam bibit stroberi dengan kedalaman yang cukup untuk menutupi akar. Tetapi jangan menutupi mahkota karena dapat menyebabkan pembusukan. Dua, menanam di pot. Gunakan pot dengan diameter minimal 30 cm dan kedalaman minimal 25 cm. Pastikan pot memiliki lubang drainase.
Campurkan tanah taman, kompos, dan pasir dengan perbandingan 2:1:1 untuk media tanam. Tanam bibit seperti pada penanaman di tanah. Pastikan mahkota tanaman tidak tertutup tanah. 1. Penyiraman. Stroberi membutuhkan kelembaban yang konsisten, terutama selama periode berbuah. Siram tanaman secara teratur, tetapi hindari penyiraman yang berlebihan. Idealnya, tanah harus lembab tetapi tidak becek. 2. Pemupukan. Gunakan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang untuk memberikan nutrisi tambahan. Pemupukan bisa dilakukan setiap 4-6 minggu sekali selama masa pertumbuhan. 3. Penyiangan. Rumpai bisa bersaing dengan stroberi untuk mendapatkan nutrisi dan air. Lakukan penyiangan secara rutin untuk menjaga tanaman tetap sehat. 4. Pengendalian hama dan penyakit. Hama seperti ulat dan kutu daun bisa menjadi masalah. Gunakan pestisida alami atau insektisida organik untuk mengendalikan hama. Penyakit seperti jamur juga bisa menyerang. Pastikan tanaman memiliki sirkulasi udara yang baik dan hindari penyiraman dari atas. Stroberi biasanya mulai berbuah sekitar 4-6 minggu setelah berbunga. Panen stroberi ketika buah sudah berwarna merah cerah. Petik buah dengan cara memutar dan menariknya dengan lembut agar tidak merusak tanaman. Gunakan mulsa seperti jerami atau plastik hitam untuk menjaga kelembaban tanah dan mengurangi pertumbuhan gulma. Stroberi dapat diperbanyak dengan stolon atau tunas yang muncul dari tanaman induk. Pangkas daun dan stolon yang sudah tua atau sakit untuk mendorong pertumbuhan baru. Kesimpulannya adalah menanam stroberi memang memerlukan perhatian dan perawatan yang cukup.
hasil yang didapatkan sangat memuaskan. Dengan mengikuti panduan dari video ini, diharapkan Anda bisa menanam stroberi dengan sukses dan menikmati buah segar hasil panen sendiri. Tetap semangat sampai ada hasil dari kerja keras Anda. Selanjutnya adalah tutorial menanam pohon durian. Menanam pohon durian memerlukan perencanaan dan perawatan yang cermat agar dapat tumbuh subur dan menghasilkan buah yang berkualitas. Berikut adalah panduan lengkap dan detail untuk menanam pohon durian. 1. Persiapan lahan. A. Pemilihan lokasi. Pilih lokasi dengan sinar matahari penuh, minimal 6-8 jam per hari. Tanah harus memiliki drainase yang baik dan tidak tergenang air. pH tanah ideal untuk durian adalah 6-7. B. Persiapan tanah. Lakukan penggemburan tanah sedalam 30-50 cm. Campurkan kompos atau pupuk kandang untuk meningkatkan kesuburan tanah. Jika pH tanah kurang dari 6, tambahkan kapur dolomit untuk menaikkan pH. Dua. Pemilihan bibit. A. Bibit durian. Pilih bibit dari varietas unggul yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah di daerah Anda. Bibit dapat diperoleh dari biji atau cangkok, namun bibit cangkok lebih disarankan karena lebih cepat berbuah. B. Kualitas bibit. Pastikan bibit bebas dari penyakit dan hama. Bibit yang baik memiliki akar yang kuat dan batang yang lurus. Tiga. Penanaman bibit. A. Pembuatan lubang tanaman. Buat lubang tanaman dengan ukuran 50 x 50 x 50 cm. Jarak antar lubang tanaman
idealnya 8-10 meter agar tanaman mendapatkan ruang yang cukup untuk berkembang. B. Penanaman. Masukkan bibit ke dalam lubang tanaman dengan hati-hati agar akar tidak rusak. Tutup lubang dengan tanah gembur dan tekan perlahan agar bibit berdiri kokoh. Siram bibit dengan air secukupnya. 4. Perawatan tanaman. A. Penyiraman. Lakukan penyiraman secara rutin, terutama pada musim kemarau. Hindari penyiraman yang berlebihan agar akar tidak busuk. B. Pemupukan. Pupuk pertama diberikan 2 minggu setelah tanaman menggunakan pupuk kandang atau kompos. Pemupukan selanjutnya dilakukan setiap 3 bulan dengan pupuk NPK atau pupuk organik. C. Penyiangan. Bersihkan gulma di sekitar tanaman secara rutin untuk menghindari persaingan nutrisi. D. Pemangkasan. Pangkas cabang-cabang yang tidak produktif atau rusak untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Pemangkasan juga dilakukan untuk menjaga bentuk pohon dan memudahkan perawatan. 5. Pencegahan dan pengendalian hama. A. Pencegahan. Pasang perangkap atau gunakan pestisida alami untuk mencegah serangan hama. Jaga kebersihan lahan agar tidak menjadi sarang hama dan penyakit. B. Pengendalian hama dan penyakit. Jika terdapat serangan hama, gunakan pestisida sesuai dengan jenis hama yang menyerang. Untuk penyakit, lakukan pemangkasan pada bagian yang terserang dan aplikasikan fungisida jika diperlukan. 6. Panen. A. Waktu panen. Durian biasanya mulai berbuah setelah 4-5 tahun untuk bibit cangkok atau
atau 7-10 tahun untuk bibit dari biji. Buah durian siap panen ketika kulit buah mulai merekah dan mengeluarkan aroma khas. B. Teknik panen. Gunakan tangga dan alat pemetik buah untuk memetik durian yang tinggi. Potong tangkai buah dengan hati-hati agar buah tidak jatuh dan rusak. Kesimpulannya adalah menanam pohon durian memerlukan kesabaran dan perawatan yang baik. Dengan mengikuti langkah-langkah di video ini, Anda dapat menanam pohon durian yang sehat dan menghasilkan buah yang berkualitas. Perhatikan setiap tahap dengan cermat, mulai dari pemilihan bibit, atau persiapan lahan hingga perawatan dan panen agar mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah tutorial menanam tanaman melon. Menanam tanaman melon dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat. Melon adalah buah yang kaya akan nutrisi dan memiliki rasa manis yang menyegarkan. Berikut ini adalah panduan langkah demi langkah untuk menanam melon dengan baik. Dan agar mendapatkan hasil panen yang optimal. Satu, pemilihan benih. Pilih benih melon yang berkualitas dari varietas yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah di daerah Anda. Beberapa varietas melon yang populer antara lain melon kuning, melon hijau, dan melon cantaloupe. 2. Penyiapan lahan. Pilih lokasi yang mendapatkan sinar matahari penuh setidaknya 6-8 jam sehari. Pastikan tanah memiliki drainase yang baik dan gembur. Melon tumbuh dengan baik pada pH tanah antara 6,0 sampai 6,8. 3. Penyiapan media tanam. Campurkan tanah dengan kompos atau pupuk kandang untuk meningkatkan kesuburan.
Jika tanah di lokasi terlalu berat, tambahkan pasir untuk memperbaiki drainase. 1. Penyemaian benih. Rendam benih dalam air hangat selama 24 jam sebelum disemai untuk mempercepat perkecambahan. Siapkan wadah semai dengan media tanam yang sudah disiapkan. Tanam benih pada kedalaman 1-2 cm dan tutup dengan tipis media tanam. Siram dengan air secukupnya dan tempatkan di tempat yang teduh hingga benih berkecambah sekitar 5-7 hari. 2. Transplantasi bibit. Setelah bibit memiliki 2-3 daun sejati, pindahkan ke lahan tanam yang sudah disiapkan. Buat lubang tanam dengan jarak antar tanaman sekitar 60-90 cm. Tanam bibit dengan hati-hati agar akar tidak rusak dan tutup lubang tanam dengan tanah. Siram tanaman setelah ditanam untuk mengurangi stres transplantasi. 1. Penyiraman. Siram tanaman secara teratur, terutama pada masa pertumbuhan awal dan saat pembentukan buah. Pastikan tanah tetap lembab tetapi tidak tergenang air. 2. Pemupukan. Berikan pupuk NPK dengan perbandingan 10:10:10 atau 14:14:14 setiap 2-3 minggu sekali. Selain itu, tambahkan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang untuk meningkatkan kesuburan tanah. 3. Penyiangan. Jaga area sekitar tanaman bebas dari gulma yang dapat bersaing dengan tanaman melon untuk mendapatkan nutrisi. 4. Penanggulangan hama dan penyakit. Lakukan pengamatan rutin terhadap tanaman untuk mendeteksi serangan hama atau penyakit. Gunakan pestisida alami atau kimia sesuai kebutuhan, namun hindari penggunaan berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Panen.
biasanya siap panen setelah 75-90 hari setelah tanam, tergantung varietas dan kondisi pertumbuhan. Tanda-tanda melon siap dipanen antara lain: satu, warna kulit buah berubah sesuai varietas. 2, aroma manis tercium dari buah. 3, buah mudah terlepas dari tangkainya. 4, kesimpulannya adalah menanam melon memerlukan perhatian dan perawatan yang tepat agar mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Dengan mengikuti langkah-langkah di video ini, Anda dapat menanam melon dengan sukses di kebun atau pekarangan rumah. Selamat mencoba dan semoga berhasil.